Untuk bab ini kemungkinan aku akan bagi menjadi beberapa part, jadi stay tune terus ya. Yuk kita mulai. Nah, kita udah belajar IPA dari zaman kita SD nih, tapi kalian udah ngerti belum sih apa itu IPA? IPA itu merupakan pengetahuan yang sistematis dan berlaku secara umum yang membahas tentang sekumpulan data mengenai gejala alam yang dihasilkan berdasarkan hasil observasi, eksperimen, penyimpulan, dan penyusunan teori. Jadi yang namanya IPA ini bukan sekedar dari imajinasi atau khayalan belaka, tapi IPA ini harus melalui proses-proses yang sistematis. Ya, nanti kita akan sebut metodenya apa ya. Nah, IPA ini digolongkan menjadi beberapa golongan. Ada fisika yang mempelajari bagaimana semesta bekerja. Berikutnya ada biologi, mempelajari makhluk hidup dan interaksinya. Ada kimia, mempelajari penyusunan dan perubahan zat. Lalu ada geologi dan astronomi yang mempelajari penyusunan bumi, atmosfer, dan antariksa. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa IPA itu bukan berasal dari imajinasi atau khayalan belaka. Nah, berbagai peristiwa alam ini dapat dijelaskan melalui sebuah metode yang kita sebut sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Jadi harus sistematis ya, nggak boleh acak-acakan. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita harus merumuskan masalah. Kita harus membuat pertanyaan, gitu ya. Sehingga dari pertanyaan ini nanti kita akan jawab melalui eksperimen. Langkah keduanya adalah mengumpulkan data. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, melakukan eksperimen untuk menjawab pertanyaan dan menguji hipotesis. Berikutnya yang kelima, kita menarik kesimpulan. Nah, dalam melakukan eksperimen, kita dekat dan erat dengan yang namanya pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang disebut dengan satuan. Nah, besaran ini merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Berarti yang namanya besaran memiliki alat ukur. Memiliki alat ukur. Misalnya kita punya seekor kucing. Yang bisa kita lihat dari kucing itu apa sih? Bisa kita lihat tingginya, bisa kita lihat masanya. Nah, tinggi dan massa ini bisa dinyatakan dalam angka sehingga dia kita sebut dengan besaran. Tapi kalau yang kita lihat adalah warnanya atau lucunya, itu tidak bisa dinyatakan dengan angka, sehingga itu bukan besaran. Nah, setiap besaran umumnya dinyatakan dengan satuan, misalnya tinggi. Misalnya tingginya adalah kucing misalnya tingginya 20 cm. Si 20-nya ini, angkanya ini kita sebut dengan nilai. Dan sentimeternya ini adalah satuannya. Nah, jadi satuan adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding besaran. Nah, atau sesuatu yang menyatakan besaran. Nah, besaran ini dibagi dua. Ada yang disebut dengan besaran pokok dan ada yang disebut dengan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang sudah didefinisikan terlebih dahulu. Atau sudah ditentukan satuannya. Nah, besaran pokok ini cukup 7 yang kalian hafalkan. Saya sering menyingkat menjadi J, W, S, M, P. J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk kuat arus,
S untuk suhu, M massa, dan P panjang. Ini adalah besaran pokok. Nah, setiap besaran memiliki satuan. Jadi kita tuliskan satuan internasionalnya. Jumlah zat satuannya adalah mol. Lambangnya N. Berikutnya, intensitas cahaya. Besarannya adalah kandela. Lambangnya CD. Berikutnya, waktu satuannya adalah detik atau sekon. Lambangnya S kecil. Berikutnya, kuat arus satuannya adalah ampere. Satuannya ampere, lambangnya A. Suhu bukan Celcius, tapi Kelvin. Satuannya lambangnya K besar. Berikutnya massa, satuannya kilogram. Jadi kilogram itu bukan untuk berat ya, tapi untuk massa. Lambangnya Kg. Terakhir panjang, satuannya adalah meter. Lambangnya M. Nah, berikutnya besaran turunan adalah besaran yang diturunkan. Dari besaran pokok. Misalnya ada luas. Luas itu kan kalau kita ingat-ingat kan rumusnya sisi kali sisi ya. Misalnya saya punya sebuah persegi. Ini adalah sisi, ini adalah sisi. Yang kita ukur kan panjang kan, sebenarnya yang kita ukur tuh panjang sisi ini dan panjang sisi ini. Sehingga sebenarnya luas itu adalah panjang kali panjang. Panjang satuannya adalah meter kali meter, sehingga satuannya adalah meter persegi. Lanjut. Nah, besaran juga dibagi dua lagi. Ada yang disebut dengan besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang tidak memiliki arah. Misalnya waktu. Misalnya waktunya 360 second. Tapi dia ya udah situ aja, nggak kemana-mana. Beda dengan vektor yang memiliki arah. Misalnya kecepatan. Rizka berlari 20 meter per menit misalnya. Tapi 20 meter per menit ini kemana? Apakah ke timur, ke utara, ke selatan, atau ke barat? Jadi dia memerlukan arah. Berikutnya, satuan juga terbagi dua. Ada yang disebut dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku ini merupakan satuan yang diterima oleh banyak orang. Sifatnya universal. Sehingga dia tidak berubah-ubah. 1 meter di aku kan 1 meter juga di kamu. Itu nggak akan berubah ya. Berbeda dengan satuan tidak baku. Kalau satuan tidak baku ini misalnya menggunakan objek yang bisa kalian temukan. Seperti zaman dulu tuh ada kaki, ada jengkal, ada depa, ada langkah. Nah, misalnya kamu jalan dari pintu rumah kamu sampai ke
ruang keluarga. Kamu jalan berapa langkah tuh? Misalnya 10 langkah. Tapi 10 langkah kamu kan tidak sama dengan langkah ayah kamu yang tubuhnya lebih besar. Kalau kamu butuhnya 10 langkah, ayah kamu butuhnya cuma 8 langkah. Sehingga satuan ini tidak sama hasilnya. Sehingga disebut dengan satuan tidak baku. Nah, di fisika atau di matematika itu kita kenal dengan yang namanya awalan. Nah, ini aku sengaja ya nulisnya yang ini ke atas, ini ke bawah. Kalau kilo, hekto, deka, desi, senti, mili ini pasti udah ngerti banget dari zaman SD tuh kita udah belajar bikin tangga itu loh. Nah, mereka ini memiliki angka pengalinya yang nanti kita akan lihat ya. Deka dilambangkan dengan DA. Bisa DA meter, bisa DAM, atau ke gram, DAG gitu ya. Berikutnya ada hekto H, ada kilo K, ada mega M besar, ada giga G besar, dan tera T besar. Berikutnya ke bawah ada desi D kecil, senti C kecil, mili M. Berikutnya mikro agak unik nih, dia bentuknya seperti U, tapi garis sebelah kirinya lebih panjang gitu ya. Berikutnya ada nano dan ada piko, ini huruf kecil semua. Nah, bilangan pengalinya ini sengaja aku warnain warna merah. Kenapa? Karena deka itu adalah 10 pangkat 1, kita anggap ini adalah 10 pangkat 0 ya. 10 pangkat 1, hekto 10 pangkat 2, kilo 10 pangkat 3. Nah, kenapa warnain merah? Kenapa warnain hitam ke atasnya? Karena makin ke atas dia nambahnya 3. Jadi 10 pangkat 6, 10 pangkat 9, 10 pangkat 12. Berikutnya ke bawah. Ini 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3. Hati-hati, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 9, dan 10 pangkat min 12. Yuk kita lanjut aja ke contoh soalnya. Ada 70 mega ampere, itu berapa miliampere? Tuh ya. Dulu tuh kalau zaman SD tuh pasti kalau naik dibagi, kalau turun dikali gitu kan ya. Tapi sekarang karena udah SMP kita harus pakai cara lain. Yuk kita tuliskan 70 dikali, titik ini sama dengan kali ya, dikali yang diketahuinya berapa? Yang diketahuinya kan mega ampere. Mega itu 10 pangkat 6. Kita tuliskan 10 pangkat 6 per ditanyakannya miliampere. Miliampere adalah 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. Sehingga menjadi 70 dikali 10 pangkat min 3, kita naikkan ke atas. Sehingga menjadi 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat minnya berubah. Karena dia pindah ke atas menjadi 10 pangkat 3. Berikutnya 70 dikali 10. Karena 10 pangkat dikalikan menjadi 10 pangkat 6 ditambah 3, yaitu 70 dikali 10 pangkat 9. Tapi karena kita akan menuliskan dalam bilangan baku atau dalam bentuk baku, kita tuliskan sebagai 70 dikali 10 pangkat 10 miliampere. Gitu ya. Kita coba cara soal berikutnya. Ada 42 nanogram berapa kilogram? Berarti 42 dikali yang diketahuinya nanogram. Nanogram itu adalah 10 pangkat 9 per kilogram adalah 10 pangkat minus 9, dan kilogram adalah 10 pangkat 3. Berarti 42 dikali 10 pangkat 3-nya naik ke atas. Jadi 10 pangkat minus 9 dikali 10 pangkat min 3. Ingat ya, awalnya 3 naik ke atas berubah menjadi min
3. Sehingga menjadi 42 dikali 10 pangkat min 9 min 3. Yaitu 42 dikali 10 pangkat min 12. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk baku adalah 4,2 dikali 10 pangkat min 11. Oke. Segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di part berikutnya. Semoga setelah nonton video ini kalian lebih mudah untuk mengonversikan satuan ya. Oke, bye-bye.